Saturday band. Is that girl with you? Yes, we're one of the same. Kalau kita lihat di tahun 2017 banyak oknum-oknum yang menggunakan sosial media sebagai sarana untuk memecah belah. Waktu itu seperti pedang. Pedang apa? Pedang dalam peperangan. Kalau tidak kamu gunakan, kamu akan dipedang orang. Anda mungkin tidak diajar, saya masih diajar, tapi suruh ngafalin. Selesai. Karena hanya di sini aja. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Selamat malam semuanya. Everybody is here tonight. Let's get this party started. I see you from across the room. I'm gonna make you mine tonight. We go to and fro. Let's just take it slow. The night is young. Dance to the groove. Show me your moves. We're gonna make this a night to remember. I don't want side to it. No, no. Keep your eyes on me. I'll never leave. I wanna make this a night to remember. I won't forget. No, no. Your hips, those lips, moving closer to me. Come on, let's make this a night to remember. Stop. Listen to the beating of my heart. Spend a little more time with me. I wanna make you mine tonight. Make you mine, make you mine, make you mine. Dance to the groove. Show me your moves. We're gonna make this a night to remember. I don't want side to it. No, no. Keep your eyes on me. I will never leave. I wanna make this, baby, a night to remember. Yeah, I won't forget. No, no. Your hips, those lips, moving closer to me. Come on, let's make this a night to remember. Ooh, yeah. Night to remember, 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 night to remember. Terima kasih. Mari kita sambut host kita, I'm Impossible, Mary Mariana. Hai, selamat malam semuanya dan selamat datang di I'm Possible. Senang sekali saya Mary Riana bisa kembali hadir untuk menyapa Anda. Dan setiap minggu kami hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi tapi juga memberikan solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dan sebentar lagi malam ini akan berlalu, bulan juga akan berganti dan tahun 2017 akan tinggal kenangan.
Segala hal yang terjadi di tahun ini harus dijadikan pembelajaran untuk mengawali tahun 2018 nanti. Nah, malam ini I'm Possible akan membahas 3 isu besar yang menjadi concern di Indonesia setahun belakangan ini, dengan menghadirkan sosok inspiratif dari sudut pandang yang berbeda. Jadi inilah I'm Possible, New Year, New Chapter. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dan sebelumnya kita sapa dulu nih, musisi muda cantik berbakat Lala Carmela. Halo semuanya. Yes. 2017 sudah mau berakhir ya, nggak kerasa ya? Iya nggak kerasa banget. Apa nih yang paling berkesan dari tahun 2017? Tahun 2017 ini aku belajar nggak hanya memberi lebih banyak kasih ke orang sekitar aku, tapi memberi kasih ke diri aku sendiri. Dan salah satu cara untuk kita memberi kasih ke diri kita sendiri adalah kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Aku bersyukur banget tahun ini aku masih bisa menjalani musik aku dan juga menjalani bisnis kecantikan aku yang aku mulai tahun lalu. Dan alhamdulillah juga tahun ini aku lulus ujian advokat karena tahun lalu kan aku lulus hukum. So I'm very happy, very blessed. Thank you so much God. Ya. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang, sudah ada 2 tokoh masyarakat yang kami hadirkan untuk berbagi. Yang pertama, beliau adalah pakar hukum tata negara dan juga mantan ketua MK. Dan yang kedua, seorang rohaniawan intelektual yang cerdas dan kritis dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Mari kita sambut Profesor Dr. Mahfud MD dan juga Romo Muji Sutrisno. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Romo Muji. 2017 sebentar lagi udah berakhir ya? Ya. Kerasa nggak? Ya terasa cepat kadangkala ya. Kalau rasanya baru kemarin nih tahun baru. Cepat sekali ya kan? Cepat sekali ya. Apa nih yang paling berkesan dari tahun 2017 Pak Mahfud? Banyak, kalau di bidang saya, di bidang hukum terjadi banyak kekisruan-kekisruan ya. Hukum dan politik itu saling berbenturan, tidak sejalan gitu. Itu bagi saya catatan-catatan hukum. Tetapi kalau yang menyenangkan sih banyak juga, jalan-jalan gitu kan termasuk menyenangkan. Kalau Romo Muji, apa yang paling berkesan tahun 2017? Iya, karena saya ngajar dosen di UI, di Pasca itu, kesejahteraan sosial, sosiologi ya kan. Itu kami menutup dengan lagu Indonesia Raya, stansa ketiga. Sambil mengenal Wage Rudolf Supratman. Kenapa di sana menjadi menarik? Semua nyanyi, lalu ada yang ngambil semuanya itu. Ya. Karena di sana adalah kita mendoa supaya Indonesia abadi. Dan berikutnya, selamatlah rakyatnya, selamatlah pulaunya, selamatlah seluruh bangsanya. Dan itu mendoa abadi itu. Tuhan kita tegap. Dari Pak Mahfud menanggapi tentang sosial media di tahun 2017? Ya pasti ada positifnya, ada negatifnya ya. Kalau positifnya untuk pengalaman saya ya, cari apa saja gampang sekarang. Tetapi juga ada negatifnya karena di situ banyak hoax-hoax yang kadangkala mengganggu kita, kadangkala adu domba antar kita, mempelintirkan apa yang memelintir yang kita katakan gitu, sehingga kadangkala bisa membawa kita juga emosi untuk ikut terlibat di dalam satu perdebatan yang mungkin tidak perlu dilakukan. Oke, jadi saya kira kita harus selalu ada selektif. dua sisi dan harus selektif ya. Iya, Oke. harus selektif. Baik. Kalau dari Romo Muji nih, soalnya setahu saya Romo Muji ini orangnya juga sangat konvensional loh. Kalau bisa pakai buku sendiri dan nggak perlu pakai Om Google, mendingan nggak usah ingat-ingat, nggak usah pakai Google gitu ya. Benar Iya, nggak? benar itu. Tahu nggak, waktu kami tahun 86 selesai studi di Roma itu, kita mengetik itu, tak tik tok gitu kan. Jadi waktu itu masih harus pakai karbon. Jadi kalau mau ngetik itu, ini harus jelas. Ya, kalau sekarang kan tinggal cet, ya kan, hilang itu kan. Tapi itu tadi proses ngetiknya itu. Lalu kita selesai itu harus bawa sendiri, karena di tempat jauh sana bawa sendiri untuk dicetak dan diperbanyak gitu. Dan itu kita bawa sendiri. Jadi prosesnya itu loh. Ya. Nah, berikutnya juga sekarang ini sebenarnya kalian ini, kita semua ini enaknya apa? Yang jauh didekatkan. Tetapi yang negatif apa?
yang dekat dijauhkan. Iya, Bu Nana. Ya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menyikapi dan bijak? Karena saya selalu berpendapat bahwa anak muda itu, khususnya dalam bidang sosial media, bukan hanya harus pintar, tapi juga harus bijak. Artinya kita harus benar-benar memilih, ya. Kalau menurut Pak Mahfud gimana nih cara untuk bisa bijak? Tidak ada cara Cermat lain melihat. kecuali selalu menyadari dan berusaha bahwa saya ini akan mencari yang bermanfaat. Karena begitu, misalnya kita buka Google atau YouTube gitu ya, begitu ada satu gitu misalnya jelek, lalu kita tertarik untuk melihat berikutnya. Kadang-kala sampai lupa melihat yang jelek-jelek aja. Nah, oleh sebab itu harus menyadari kan. Tapi saya kalau perlu tidak apa bisa hari ini? menyadari bagaimana? Iya, kadang-kadang kita Atau nggak tidak tahu merasa ini kita nggak tahu, kita jalan terus gitu loh. Iya, Ya tetap. Kalau tetap. disadarkan lalu EGP, makanya dipikirin. Memang gue pikirin. Nah itu kesalahan dia akan rugi sendiri. Pada akhirnya tidak dapat apa-apa. Karena kan hanya ada pada pengendalian diri ya. Pengendalian diri. Nggak bisa orang lain misalnya mengawasi agar kamu tidak selalu melihat sajian-sajian yang tidak sehat di itu kan susah. Kecuali selalu menyadari saya sekarang butuh apa. Saya ingin informasi apa. Dan sebenarnya ada yang mengasihkan juga kalau kita memang misalnya kalau seperti saya ini kan dosen ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu biasanya menarik, ingin tahu selanjutnya. Ingin tahu kaitannya dengan masalah lain dan sebagainya. Kadang-kala itu asik juga. Nah itu digunakan aja untuk belajar seperti itu. Memburu hal-hal yang baik. yang mengasihkan Yang tapi tetap mengasihkan. positif ya. Jadi pesan buat generasi muda malam ini, quotes dari saya, jadilah anak muda yang bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tapi juga bijak dalam bersosial media. Nanti kita akan bahas bagaimana dunia digital bisa digunakan sebagai sarana untuk menyatukan dan juga untuk perpecahan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, dari impossible jadi I'm possible. Lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Kita beda sekali. Kan di Indonesia nih konstitusinya jalan katanya. Iya. Kok sekarang di sini banyak diskriminasi. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.